adik-adik semua, shalom. Selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu dalam pertemuan virtual dalam sekolah minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kesehatan, menyertai kita setiap hari sehingga kita hari ini bisa datang untuk beribadah pada Tuhan. Lalu akan bacakan ayat panggilan dari Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat ini mengajak kita semua untuk kita beribadah kepada Allah Tritunggal kita, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk mengawali ibadah kita, sama-sama kita akan nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Biarlah lagu ini juga menjadi doa kita agar kita lebih menyadari bahwa hidup kita Tuhan yang pegang dan bahwa rancangannya adalah terbaik dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan Bapa Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah Tuhan menyentuh hati kita agar kita makin menyadari dan mau dibentuk oleh kasih-Nya. Bapa, aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
dalam doa. Bapa, kami diingatkan lewat lagu ini untuk kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik dalam hidup kami. Meskipun kami berada di tengah-tengah situasi yang tidak enak, sudah sekian lama kami berada di rumah, kami tidak bertemu dengan teman-teman kami tidak bisa beribadah bersama, dan kami harus belajar sendiri di rumah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini atas kontrol Tuhan. Dan ketika hari ini kami datang Tuhan untuk sekolah minggu, itu pun karena rencana Tuhan. Tuhan yang memanggil kami sehingga kami bisa meresponinya dan datang lewat kebaktian sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami serahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dan semua peralatan yang kami butuhkan supaya ibadah kami hari ini bisa berjalan dengan baik, hati kami betul-betul terpaut kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersekutu, kita boleh datang sekolah minggu, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh bernyanyi untuk Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Lause Stefanus. Lause yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama walaupun dalam bentuk virtual, tapi kami tetap bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian agar kami dapat memahami dari firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Kami serahkan waktu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-25. Nah, Lause hari ini tidak akan membacakan semuanya, tapi Lause akan membacakannya dalam bentuk cerita. Lause akan membawakannya dalam bentuk cerita. Nanti adik-adik boleh membacanya di rumah masing-masing di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-25. Nah, di dalam firman Tuhan ini menceritakan tentang sebelumnya itu orang Kristen pada waktu itu di dalam sebuah aniaya. Jadi orang Kristen waktu itu dilarang untuk memberitakan Kristus, bahkan mereka waktu itu disakiti, bahkan mereka dianiaya oleh orang-orang non-Kristen waktu itu. Jadi ketika mereka sudah dianiaya, mereka tersebar. Jadi mereka terpisah-pisah, ada yang ke Yerusalem, ada yang kemana-mana, bahkan ada yang sampai ke Samaria. Nah, salah satu orang yang pergi ke Samaria pada waktu itu adalah Bapak Filipus, namanya Filipus. Dia adalah seorang diaken. Kalau diaken itu, kalau di zaman kita sekarang itu mungkin seperti majelis atau pengurus gereja gitu. Jadi waktu itu Pak Filipus pergi ke kota Samaria. Dan di sana ia memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang firman Tuhan kepada orang-orang Samaria. Nah, tetapi pada waktu itu di kota Samaria ada seseorang yang bernama Simon. Nah, Simon ini adalah seorang tukang sihir. Jadi bukan Simon murid Yesus yang ada di Alkitab juga ya. Dan ini Simon yang lain. Jadi dia adalah Simon seorang Samaria dan dia adalah seorang tukang sihir. Kalau tukang sihir itu mungkin di zaman kita sekarang itu mungkin seperti dukun atau mungkin seperti pesulap gitu ya. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin terjadi gitu. Mungkin bisa terbang, mungkin bisa menyembuhkan banyak orang gitu. Nah, itu adalah Simon. Waktu itu adalah seorang yang ada di kota Samaria. Nah, ketika Filipus mewartakan tentang firman Tuhan kepada orang Samaria, banyak orang Samaria pada waktu itu percaya kepada perkataan Filipus bahwa Kristus adalah Tuhan. Nah, pada waktu itu juga Filipus membuat banyak mujizat, banyak orang disembuhkan dengan kuasa Kristus.
Nah, tetapi pada waktu itu banyak orang juga sebenarnya sebelumnya percaya kepada seorang Simon. Tetapi pada waktu itu karena dia seorang sihir, jadi orang banyak takjub melihat apa yang ditunjukkan oleh Simon. Wah, mungkin waktu itu Simon bisa menyembuhkan juga banyak orang, tetapi tidak seperti apa yang dilakukan oleh Filipus. Nah, pada akhirnya ketika Filipus menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, Simon melihat bahwa, waduh, ternyata ada yang lebih hebat dari saya gitu. Jadi waktu itu Simon kaget melihat apa yang dilakukan oleh Filipus, karena Filipus menyembuhkan, karena Filipus banyak melakukan keajaiban dengan kuasa dari Tuhan. Nah, itu bedanya. Nah, jadi pada waktu itu ketika Simon melihat apa yang dilakukan oleh Filipus, pada akhirnya Simon juga percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh Filipus, apa yang dilakukan oleh Filipus ternyata juga membuat Simon itu percaya kepada Tuhan, karena ia melihat bahwa ada kuasa yang lebih hebat daripada dirinya. Nah, kalau melihat di ayat yang kelima, Filipus itu mewartakan Raja Penyelamat. Nah, teman-teman pasti tahu Raja Penyelamat yang dimaksud di dalam ayat yang kelima itu siapa? Yaitu merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Raja yang penyelamat. Nah, anak-anak juga pasti melihat bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan banyak orang. Kalau kita baca di Alkitab, bahkan ia membangkitkan banyak orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan. Tuhan Yesus begitu hebat dibanding banyak orang di dunia ini. Bahkan di seluruh dunia Tuhan Yesus lebih hebat. Itu yang diberitakan oleh Filipus kepada orang Samaria pada waktu itu, bahwa akan ada Raja Penyelamat, yaitu Yesus Kristus yang lebih hebat dari siapapun juga. Nah, itu yang pada akhirnya membuat Simon juga percaya kepada Kristus. Wah, Kristus itu ternyata hebat begitu. Nah, pada akhirnya Simon itu percaya kepada Kristus. Tetapi teman-teman atau anak-anak kita melihat bahwa ternyata Simon ini tidak sungguh-sungguh percaya. Ia hanya mau ingin menguasai apa yang menjadi kehebatan dari apa yang disampaikan oleh Filipus tadi, apa yang dilakukan oleh Filipus. Wah, Simon mengatakan, aku mau juga kayak seperti mereka, biar aku lebih hebat lagi. Dan bahkan ia mau membeli kekuatan itu menggunakan uang. Tetapi Filipus mengatakan kepada Simon, "Oh Simon, kamu tidak bisa membeli kuasa Allah itu dengan uang. Bahkan kamu bisa dibinasakan dengan uang bahkan dirimu." Begitu. Jadi Filipus mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dibeli. Hanya orang-orang percaya yang dapat memperoleh kuasa itu. Nah, pada akhirnya di sini Simon itu dimarahi oleh Filipus karena ia ternyata tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan ia hanya ingin menguasai ia ingin menguasai kekuatan atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Simon dengan dari kuasa Kristus tersebut. Nah, itu kalau kita melihat, jadi ada perbedaan antara Simon dan Filipus. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa Filipus itu adalah seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tetapi ia juga memberitakan Kristus kepada banyak orang, bahkan di satu tempat yang ia tidak pernah kenal, di Samaria. Nah, tetapi kalau melihat di sini, sebenarnya juga Simon itu sudah percaya juga kepada Kristus, tetapi bedanya di sini, tadi Simon itu mengandalkan dirinya sendiri, ia mengandalkan kekuatannya sendiri, ia sombong, ia pamer ilmu kepada orang. Nah, beda dengan Filipus yang ia mewartakan kekuatan Allah, ia mewartakan bahwa Kristus adalah Raja Penyelamat yang dapat menyembuhkan banyak orang. Jadi apa yang disampaikan oleh Filipus adalah terkait dengan Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Raja Penyelamat. Beda dengan Simon yang memberitakan tentang kekuatan dirinya. Jadi di sini yang lebih hebat adalah kekuatan Allah yang disampaikan oleh Filipus. Nah, terus yang kemudian yang selanjutnya perbedaan antara Simon dan Filipus adalah Simon masih tetap ingin menguasai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Beda dengan
yang dilakukan oleh Simon, yaitu menyembuhkan banyak orang, melakukan mujizat itu dengan kuasa Kristus. Ia hanya menunjukkan bahwa Kristus yang dapat menyembuhkan banyak orang, bukan dirinya. Nah, jadi teman-teman, kita juga dapat belajar dari kisah dari seorang Filipus ini, bahwa sebagai orang Kristen kita juga dapat mewartakan bahwa Kristus adalah Tuhan yang hebat, bahwa Kristus adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan banyak orang, bahkan orang yang sakit sekalipun Tuhan bisa sembuhkan. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari seorang Filipus ini. Jadi sebagai orang percaya, adik-adik juga dapat memberitakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang hebat kepada teman-teman, bahkan di lingkungan mungkin yang tidak kita pernah kenal. Tapi teman-teman bisa mulai dari orang-orang terdekat teman-teman, misalnya papa mama, keluarga, terus temannya dari adik-adik, yang mungkin ketika mereka sakit, teman-teman bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus dapat menyelamatkan mereka. Dan bahkan teman-teman juga bisa mendoakan mereka. Teman-teman bisa berdoa bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, jadi teman-teman teman-teman itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya mengabarkan firman Tuhan atau membacakan ayat gitu. Teman-teman juga bisa melakukan itu, tetapi teman-teman juga bisa mendoakan orang-orang yang sakit, atau melihat ketika papa mamanya sakit, teman-teman bilang bahwa ajak keluarga atau ajak orang tuanya, ajak teman-temannya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya bahwa Kristus dapat menyembuhkan mereka. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga memberitakan Kristus kepada banyak orang meskipun teman-teman masih kecil gitu. Tidak apa-apa. Jadi setelah kita memberitakan Kristus sebagai juru selamat, ya, ketika orang mau percaya atau tidak itu bukan tanggung jawab lagi. Jadi teman-teman sudah melakukan apa yang menjadi tugas teman-teman, tapi ketika mereka mau percaya atau tidak itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting teman-teman sudah melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab sebagai orang Kristen, yaitu memberitakan juru selamat Kristus kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi semua orang, bahkan dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan dapat menyelamatkan orang-orang berdosa. Luar biasa hebat Tuhan Yesus kita. Nah, jadi teman-teman bisa mengabarkan kebenaran firman Tuhan di lingkungan teman-teman, baik di sekolah maupun di rumah. Bahkan di lingkungan rumah, teman-teman bisa mewartakan kebenaran firman Tuhan. Nah, biarlah cerita dari Filipus ini bisa mengajarkan kita untuk dapat mewartakan firman Tuhan ke banyak orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, kami boleh menjadi orang percaya, bahkan kami sejak kecil sudah menjadi orang percaya. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami dapat memberitakan bahwa Kristus adalah Raja yang hebat, bahwa Kristus memiliki kuasa yang hebat kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, bahkan kepada lingkungan di sekitar kami. Tuhan tolong agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan, kita akan memberikan persembahan lewat scan barcode yang tertera di layar. Persembahan ini adalah ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita semua, memberkati orang tua kita semua. Bagi adik-adik yang mungkin belum bisa memberikan persembahan, tidak apa-apa, yang penting kita memberikan hati kita, diri kita untuk terus mencintai Tuhan dalam hidup kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita ungkapkan kecintaan kita kepada Tuhan dengan pujian Thank You Jesus. Because
memang benar, oleh karena anugerah Tuhan saja kita hari ini bisa beribadah kepada Tuhan dengan aman. Ya, di luar sana banyak orang yang mau beribadah tetapi situasinya tidak aman, tapi kita semua bisa beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam kegiatan dan aktivitas kita masing-masing. Tetap terus berpaut dan terus mengingat kebaikan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita akan menutup ibadah kita dengan lagu pujian Bapa terima kasih. Dan kita nanti akan menutup dengan doa. Mari kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih karena kebaikan dan anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa beribadah dengan baik, kami bisa menghidupi kehidupan kami dengan baik, dan kami bisa menikmati semua anugerah Tuhan dalam keadaan yang baik. Tuhan, di luar sana mungkin banyak anak-anak yang juga mau ibadah tetapi tidak bisa. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dan melindungi mereka. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami semangat dan sukacita di dalam kami menjalani hari-hari. Besok kami akan ke sekolah dan terus beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Kembalikan juga minggu depan Tuhan dalam keadaan yang baik sehingga kami bisa meresponi panggilan Tuhan dalam beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jangan lupa terus gunakan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan, selamat hari Minggu dan bye-bye.